ketika kita ke salah satu wilayah di Rokan Hilir, kita menjumpai satu sejarah yang tidak sama dengan cerita yang ada di buku sekolah. Buku sekolah. Dan kita dipermasalahkan sama warga di sana. Jadi warga di sana tuh jangan coba-coba kita datang ke sana itu tiba-tiba kita sebagai peneliti mereka marah. Karena ada di sejarah di desa mereka, di tempat mereka itu berbeda dengan yang disampaikan di buku-buku sekolah. Saya Chandra Asmara. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah di Provinsi Riau bersama Bapak Hermansyah SMM. Assalamualaikum Pak Hermansyah. Waalaikumsalam Pak Chandra Asmara. Apa kabar Pak Hermansyah? Alhamdulillah, semangat kita akan menjelaskan tentang sejarah di Provinsi Riau ini. Kegiatan sehari-hari apa saja Pak Hermansyah? Alhamdulillah setiap hari mengajar di UIN Suska Riau dan keliling Provinsi Riau untuk melihat lokasi-lokasi sejarah. Berarti Pak Hermansyah mengamalkan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah ya. Kita perlu mengenang sejarah untuk masa depan yang gemilang dan terbilang. Ya. Oke Pak Hermansyah, kenapa Bapak tertarik untuk memperhatikan sejarah ini? Saya awalnya tertarik itu ketika di materi-materi sekolah awalnya itu tidak sesuai dengan kondisi dan cerita di lapangan. Oh iya. Itu awalnya. Jadi kita turun-turun ke lokasi-lokasi sejarah itu memastikan catatan yang di buku sejarah waktu sekolah itu sama enggak dengan yang terjadi di lapangan. Nah, karena ada ketika kita ke salah satu wilayah di Rokan Hilir, kita menjumpai satu sejarah yang tidak sama dengan cerita yang ada di buku sekolah. Dan kita dipermasalahkan sama warga di sana. Jadi warga di sana tuh jangan coba-coba kita datang ke sana itu tiba-tiba kita sebagai peneliti mereka marah. Karena ada di sejarah di desa mereka, di tempat mereka itu berbeda dengan yang disampaikan di buku-buku sekolah. Itulah awal saya tertarik untuk merekonstruksi ya. Kalau rekonstruksi sebenarnya berat ya Pak, cuma berhipotesis. Jadi dugaan-dugaan sejarah yang ada itu kita sesuaikan dengan yang ada di lapangan. Jadi mencari kebenaran dari sebuah buku sehingga ada kepuasan tersendiri jadinya ya. Melihat sejarah itu kan sambil jalan-jalan Pak, sambil melihat itu loh aslinya gitu. Itu loh lokasinya. Kita hanya selama ini tahunya di buku yang kita pelajari di sekolah-sekolah, di kampus. Kepenasaran kita itulah yang akan menjadi suatu ilmu. Oh ini loh yang ternyata yang diajarkan di sekolah-sekolah. Itulah awal salah satu variabel yang membuat saya tertarik menyaksikan sejarah. Ya, kita bukan ahli sejarah, tapi kita adalah pemerhati sejarah. Dan bahkan anak-anak sekarang mengatakan sebagai penikmat sejarah. Nah, kalau pelaku sejarah nggak mungkin karena sejarah sudah berlalu. Nah, itu Pak Chandra. Ya. Kemudian sejarah mana yang lebih cenderung Bapak untuk memperhatikan sehingga ada muncul rasa ingin tahu Bapak yang lebih dalam? Oke, baik. Ada sejarah besar di Riau yang ceritanya sudah mendunia. Tapi kita di Riau hanya tahu sebatas sejarah yang ada diceritakan di buku. Yaitu situs Muara Takus di Kabupaten Kampar. Candi Muara Takus. Ya, Candi Muara Takus. Mengapa kita sebut situs bukan candi? Karena setelah turun ke lokasi, berjumpa dengan ahli-ahli sejarah, diskusi di beberapa webinar, bahasa candi itu identik dengan agama tertentu. Sedangkan Candi Muara Takus itu bukan dibuat oleh agama tertentu, Pak Chandra. Sudah ada sebelum agama tertentu mengklaim itu sebagai warisan atau yang dibuat oleh mereka gitu. Nah, makanya setelah belajar, setelah menginvestigasi, membaca literatur segala macamnya,
bahwa cocoknya di Nusantara ini itu namanya situs. Situs ya. Ya, karena sudah ada sebelum klaim bahwa itu adalah milik agama-agama tertentu. Makanya ada istilah situs Muara Takus, situs Borobudur. Oh, nah, gitu itu ya. Itu bedanya ya. Itu bedanya. Jadi Candi Muara Takus ini sampai sekarang belum ada yang bisa memastikan itu candi agama ya, Pak Arman? Ya, situs Muara Takus ini atau Candi Muara Takus Ya. yang dikenal publik hari ini itu sudah ada di era sebelum Masehi. Oh. Karena peziarah Tiongkok itu sudah pernah melihat situs itu sebelum Masehi. Nah, ada Fahuan dan sampai ke yang terkenal adalah Itsing. Oh, Itsing ya. Itsing. Yang menyebut Candi Muara Takus itu ketika berdiri bayangan tidak nampak di tengah harinya. Di tengah hari. Ya. Nah, cuma ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa Itsing itu hanya melihat bekas reruntuhan Muara Takus. Oh. Nah, kalau yang melihat pradaksina istilahnya Pak. Pradaksina itu bertawaf kalau istilah kita di Islam. Iya. Adalah Fahuan. Mengelilingi candi mengelilingi candi. Dia pernah melihat orang yang belajar di Muara Takus itu mengelilingi candi. Disaksikan oleh 4 guru di 4 penjuru candi Mahligai Stupa. Ya, Mahligai Stupa itu di sana yang berputar itu. Oh. Nah, gerakan berputar seperti tawaf di Mekah. Oh, nah, iya. Jadi candi ini sudah ada sebelum Masehi. Berarti sebelum peradaban Islam candi sudah ada ya? Ya, makanya dibagi oleh beberapa ahli bahwa candi ini, situs ini sebelum Islam dan setelah Islam ada. Oh. Nah, sebelum Islam itu istilahnya pra-Islam. Pra-Islam. Orang yang terakhir ada di sana yang berislam itu sebelumnya namanya Sang Hyang Mahadiraja Indra Brahma. Nah, istilah Sang Hyang ini istilah sebelum Islam ada. Oh, Sang Hyang ini istilahnya yang tinggi, Tuhan, orang pandai, orang paham lah. Nah, makanya istilahnya Sang Hyang. Oh, Sang Hyang itu artinya orang yang lebih tahu, atau orang yang istilah tinggi. Sekarang cendekiawan lah ya. Cendekiawannya, orang yang paham agama lah. Iya. Sang Hyang Indra Brahma ini ya, dia berislam ketika diinstruksikan oleh ibunya dari keturunan Si Ompu. Si Ompu ini adalah matrilineal di Kedatuan Muara Takus atau Kedatuan Srivijaya dulu. Nah, Si Ompu. Karena kita di Riau, di Kampar itu menganut sistem matrilineal. Dari ibu ya? Dari ibu. Iya. Jadi istilahnya dahulu tuh ibu tuh Si Ompu. Jadi sampai sekarang suku anak-anak pun ikut suku ibu ya? Suku ibu. Iya. Jadi ketika pra-Islamnya dia mengirim surat ke Mekah ke Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Untuk mendatangkan ahli Islam ke Muara Takus atau dulunya istilahnya Kedatuan Srivijaya. Nah, Kedatuan ini di mana posisinya? Di Bukit Katangka, Pak Chandra. Bukit Katangka. Bukit Katangka. Kalau sekarang Bukit Katangka itu di Batu Bersurat. Iya, Batu Bersurat. Batu Bersurat itu kalau bahasa nasionalnya prasasti. Oh, prasasti. Prasasti adalah catatan. Nah, catatan di sebuah batu, jadilah Batu Bersurat kalau istilah di Kamparnya. Tapi batu itu sekarang Pak sudah tenggelam Pak, sudah karena tenggelam oleh PLTA Kota Panjang. Oleh pembangunan PLTA Kota Panjang. Situs ini juga hampir tenggelam dulu Pak, kalau kedalaman PLTA itu sampai 1,2 km. Jadi para ahli-ahli di Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau meminta kepada panitia pembangunan PLTA pemegang proyeknya bahwa Hazama Berantas Joint Operation bahwa diturunkan kedalaman PLTA itu menjadi 800 meter.
Karena kalau 1.200 meter itu tenggelam. Termasuk Desa Tanjung juga tenggelam ya. Desa Tanjung. Karena 200 meter lagi naiknya berarti tenggelam. Tenggelam. Berarti situs candi bisa hilang bisa ya. Bisa hilang. Jadi hilanglah situs peradaban Nusantara. Jadi Sang Hyang Indra Brahma ini yang nama lengkapnya ada Mahadirajanya gitu. Karena memang nama orang-orang lama itu memang unik-unik kan. Diislamkan pada abad ke-7 oleh Abdurrahman bin Abdullah dari utusan yang dikirim oleh Umar bin Abdul Aziz ya ke Muara Takus atau ke Kedatuan Sriwijaya. Akhirnya Sang Hyang Indra Brahma tadi menjadi Islam. Mualaf jadinya ya? Mualaf dengan nama Sulaiman Amirullah. Sulaiman Amirullah. Jadi nama Sulaiman ini agak dimiripkan dengan Sang Hyang tadi ya? Hampir-hampir sama. Hampir sama gitu ya. Tapi ada embel-embel keislamannya itu. Abdurrahman. Iya. Ketika surat itu dikirim ke Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz meneruskannya ke Abdullah Khattab. Abdullah Khattab ini juga datang ke Nusantara. Lewat Pelabuhan Barus. Jadi pelabuhan internasional itu dulunya ada di Barus, Pak Chandra. Barus itu di mana tuh? Barus di Sumatera Utara. Yang saya kira Barus itu juga ada marga di sana. Barus itu silsilahnya katanya pengawet itu di sana gitu. Untuk mengawetkan Fir'aun itu ya, ini informasi sejarahnya juga dari Barus. Jadi Kapul Barus itu mungkin itu juga ya. Istilah Kamper itu di sana juga itu versi sejarawan kan seperti itu. Kalau pastinya kan sejarah ini kan subjektivitas, Pak Chandra. Betul. Banyak hipotesis yang berkembang gitu. Jadi tidak bisa diukur dengan kuantitatif. Tidak bisa diukur oleh kuantitatif. Harus kualitatif. Jadi Abdullah Khattab tuh datang ke Nusantara lewat Pelabuhan Barus, Sumatera Utara. Dia itu juga datang itu diundang oleh Kerajaan Lok Sumawe. Dan meninggal di sana. Jadi ada situs makam Abdullah Khattab di Lok Sumawe. Jadi Abdullah Khattab ini datang ke Muara Takus juga? Tidak datang ke Muara Takus, cuma dia ke Aceh. Karena diundang oleh Kerajaan Lok Sumawe. Yang datang ke Muara Takus itu yang ahli Islam tadi. Yang dikirim oleh Umar bin Abdul Aziz lewat Abdullah Khattab mungkin rekannya lah waktu itu yang ahli Islam berangkat ke Kedatuan Sriwijaya di Muara Takus, sehingga Sang Hyang berganti nama menjadi Sulaiman Amirullah. Nama Islamnya. Berarti di Muara Takus itu dulu terjadilah prosesi keagamaan Islam yang apakah prosesi keagamaan ini berlanjutnya sampai kapan kira-kira Pak Herman? Karena sampai sekarang di Muara Takus itu kita lihat tidak ada orang yang keturunan dalam tanda petiknya di luar non-Islam. Berarti perjalanan sejarah agama Islam itu sampai sekarang masih bertahan di Muara Takus. Dahulu itu kan istilah Islam itu belum ada, Pak Chandra. Muara Takus itu tempat pembelajaran dharmik. Dharmik original, istilah peneliti sekarang. Dharma Universitas Dharmapala sekarang disebut orang-orang. Sejarah mengapa dibilang Dharmapala itu karena tempat pembelajaran dharmik. Dijadikan istilah namanya Dharmapala. Tempat pembelajaran. Kalau istilah sekarang kampus. Kalau istilah kampus kan baru sekarang. Kalau zaman dahulunya, zaman awal-awal Masehi ada, namanya Dharmapala, tempat pembelajaran. Dharmapala ini juga nama orang waktu itu. Siapa pula tuh, Pak? Dharmapala itu murid dari Dharmadasa. Orang-orang yang belajar di Muara Takus. Orang-orang yang belajar di sana bergantilah guru-gurunya sampai ke Sang Hyang
Dharmakirti. Nah, Sang Hyang Dharmakirti ini lebih terkenal istilahnya dengan nama Swarnadwipa Dharmakirti. Swarnadwipa ini sebenarnya Sumatera. Yang sekarang dipopulerkan jadi pulau di Sumatera Barat. Nah, tempat objek wisata. Sebenarnya sudah ada nama itu dahulunya gitu. Nah, Swarnadwipa Dharmakirti ini adalah guru dari Atisa Dipangkara. Siapakah Atisa Dipangkara? Orang yang mendirikan negara Tibet. Tibet. Dari mana peneliti tahu bahwa Atisa Dipangkara ini belajar ke Nusantara ketika salah satu turis Indonesia mau ke Tibet belajar sejarah Tibet. Iya. Sebelum mereka ke Tibet, mereka menulis surat ke Dalai Lama, tokoh spiritual Tibet. Betul. Ya, Tibet. Ternyata Dalai Lama tidak di Tibet waktu itu, di Australia. Nah, dibalaslah sama Dalai Lama surat dari turis dari Nusantara ini. Ya, isinya dia menyampaikan, saya ingin berjumpa Dalai Lama, ingin menanyakan tentang Tibet. Saya orang Indonesia, banyak orang Indonesia tak tahu Tibet. Makanya karena orang Indonesia tak tahu Tibet, saya mau datang berjumpa Dalai Lama. Jadi ketika dijelaskan, saya bisa pulang ke Indonesia dan menceritakan tentang Tibet. Iya. Nah, akhirnya dibalas sekian tahun balas surat itu ya, karena memang kan tidak seperti sekarang bisa teknologi. via WA ya, teknologi. Itu pun kertasnya seperti apa pula ya? Ini kan berbalas surat karena beda, kita kan beda negara, beda kebudayaan, beda literasi cerita kan, karena antar perbedaan negara. Berarti perjalanannya lama lah surat itu ya? Iya, perjalanan sama suratnya itu lewat kedutaan Australia. Berarti Tibet itu sendiri ada korelasi dengan Muara jadinya? Ada korelasi dengan Muara Takus. Dalai Lama menyebut gini, orang Indonesia tidak tahu Tibet. Tapi dalam ajaran yang diajar di sekolah-sekolah Tibet, Indonesia disebut. Luar biasa ya. Karena yang mendirikan Tibet adalah Atisa Dipangkara. Atisa Dipangkara ini diajarkan di kurikulum sekolah-sekolah di Tibet. Nah, kemudian Atisa Dipangkara ini belajar ke Nusantara, ke Swarnadwipa Dharmakirti. Di Muara Takus. Iya, di Muara Takus. Swarnadwipa Dharmakirti itu ada juga yang menyebut dia Sang Hyang Dharmakirti. Iya. Nah, jadi peradaban Nusantara ini sudah maju dahulunya. Pendiri Tibet saja belajar ke Nusantara. Iya. Hanya kita saja yang dibodoh-bodohi oleh kolonial bahwa kita dahulunya bodoh, tidak pandai apa-apa. Supaya kolonial bisa mengubah-ubah sejarah kita. Ya namanya penjajah lah ya. Namanya penjajah. Iya. Nah, jadi sebenarnya Nusantara itu sudah lebih dahulu pintar, sudah lebih dahulu secara peradaban itu lebih maju. Makanya sudah ada yang namanya di Nusantara itu situs Muara Takus, situs Borobudur. Berarti kolonial Belanda itu memahami sebenarnya Candi Muara Takus. Dia tahu, tapi tidak mau mengekspos. Tidak mau mengekspos. Gitu. Catatan tentang yang disampaikan tadi tentang Atisa Dipangkara, Swarnadwipa Dharmakirti itu ada di Leiden, Pak Chandra. Kita punya manuskrip 26.000 di Pustaka Leiden tentang Muara Takus, tentang sejarah Nusantara, dan ada di sana tentang Muara Takus. 26.000 itu kalau informasinya yang pernah ke sana, kalau manuskrip itu disusun itu bisa sampai 13 km. Masya Allah. Tentang sejarah Nusantara yang tercatat, belum yang tidak tercatat. Nah, kalau yang tercatat itu dipindahkan dari Pustaka Leiden itu kita susun di jalan raya, itu bisa mencapai 13 km. 13 km. Masya Allah. Jauh juga tuh ya Pak Herman ya? Iya, jauh juga kan. Nah, memang di satu sisi
Belanda apa namanya kolonial Belanda ini kan yang namanya penjajah ya, dia tidak ingin tahu sejarah apa namanya itu keturunan sekarang, tahu sejarah aslinya, karena untuk menghilangkan peradaban suatu bangsa itu mudah. Hilangkan sejarahnya, jauhkan dia dari situs sejarah, situs-situs sejarahnya. Nah, karena dari situs tuh orang tahu sejarah. Kalau tidak ada situs kan tidak ada sejarahnya. Nah, dan yang luar biasanya, kolonial itu melabel situs-situs di Nusantara itu dari agama Buddha dan Hindu. Nah, tapi tidak pula kompak. Betul. Di mana tidak kompaknya, ada 9 peneliti Belanda yang datang ke Nusantara, terutama ke situs-situs candi yang diklaim sebagai candi. Ada ke Muratakus, ada ke Borobudur. Yang pertama datanglah Korn de Groot. Korn de Groot ini juga mengunjungi kampung saya ya. Datang ke Desa Tanjung. Dia masuk ke Desa Tanjung, informasinya jumpa Nenek Datuk Rajo Dubalai. Hasil investigasi dari de Groot itu, dia tidak pernah melabel Candi Muaratakus itu candi Hindu atau candi Buddha. Datang lagi Izerman itu melabel Candi Muaratakus itu dengan Candi Buddha. Kemudian beberapa peneliti Belanda melabel Hindu dan Buddha. Patokannya kalau ada patung duduk bersila, istilah kitanya, itu Buddha. Kalau tidak ada itu Hindu. Yang uniknya kalau di buku kita pelajaran, Candi Buddha itu kan ada sosok orang yang duduk. Duduk bersila. Seperti ini ya. Itu tidak ada. Tidak ditemukan di Muratakus. Tidak ditemukan di Muratakus. Jadi siapa yang bilang itu Buddha, kan bingung kita. Jadi tidak kompak gitu. Betul. Dia bilang Candi Muratakus itu Buddha. Ada yang bilang Hindu. Yang masuk ke pembelajaran Buddha, yang masuk ke buku-buku sekolah kita Buddha. Cuma tak pula kita temukan ciri-ciri Candi Buddha. Ciri-ciri Buddha. Nah, jadi tak kompak sekarang dikatakan Hindu, tidak pula dikatakan Buddha, tidak pula. Kalau Thailand nampak ya, di mana candi ada duduk bersila, tangannya seperti ini ya. Padahal para ahli mengatakan duduk bersila itu bukan ajaran Buddha atau yang diklaim oleh peneliti Belanda, itu berkontemplasi. Berkontemplasi kepada Tuhannya. Dulu belum, memang tidak ada istilah Allah Tuhan yang disebutkan. Dia dengan ajaran istilahnya monoteisme. Monoteisme itu kan satu. Tuhan yang satu. Ya, memang tidak ada seperti teori sekarang. Kalau Islam kan ketuhannya sholat, kan? Nah, dulu mungkin prakteknya seperti itu. Ada orang duduk bersila, istilahnya seperti orang bertapa. Istilah mereka waktu itu berkontemplasi, mendekatkan diri ke Tuhannya, diri kepada Tuhannya. Nah, jadi apa yang dipelajarinya itulah ajaran Dharma itu. Betul. Nah, jadi belum ada yang namanya Buddha atau Hindu. Jadi Dharma itu ajaran dulu. Kalau Dharma itu dikaitkan sekarang itu namanya istilah tauhid itu. Karena mengingat Tuhan. Mengingat Tuhan. Praktek sekarang itu dengan istilah sholat kan yang dibawa oleh Rasulullah. Betul. Karena sholat belum karena ini sebelum peradaban Islam. Belum ada sholat dibawa oleh Rasulullah kan. Pak Chandra. Ini sebelum Masehi. Sebelum Masehi sudah ada praktek berkontemplasi itu di situs Muaratakus gitu. Jadi mengenang Tuhan, belajar itu ya seperti itu dulunya gitu. Berarti ini peradaban yang sudah tua gitu. Tua sekali, bahkan sebelum Islam ada. Jadi yang namanya saya sebut tadi Dharmapala, Dharmadasa itu sudah ada sebelum Masehi. Iya.
Sedangkan patokan Masehi itu kan kelahiran Nabi Isa. Iya, iya. Nah, sedangkan Nabi Muhammad sudah 671 Masehi. Masehi, sudah jauh. Nah, Iya, iya, tapi iya. sudah ada ajaran yang berkorelasi dengan Tuhan gitu, Iya, ajaran iya. monoteisme. Nah, cuma memang kan tidak seperti praktek sekarang gitu. Iya, iya, iya. Mengapa itu tidak milik agama Buddha atau Hindu? Karena tokoh-tokoh yang disebutkan tadi itu lebih dahulu ada dibandingkan tokoh Buddha tersebut. Siddhartha Gautama, ya, yang pendiri ajaran agama Buddha. Iya, iya. Nah, dia sekitar 500 sebelum Masehi. Sebelum Masehi ya, juga, lahir ya. Pendiri agama Buddha itu. Tapi tokoh-tokoh sebelum itu sudah ada 600. Jadi kalau semakin besar angkanya, berarti semakin tua sebelum Masehinya. Iya, iya, iya. Nah, jadi Dharmapala, Dharmadasa segala macam itu sudah ada 610 Masehi. Sebelum Masehinya. Berarti sebelum Masehi itu peradaban Hindu Buddha itu yang lebih berkembang waktu itu ya. Ya, jadi, tapi tentang Moratakus ini sebuah yang unik juga ya. Menurut peneliti tadi tidak Hindu dan tidak pula Buddha. Ya. Benar, Groth sama Iserman tadi ya. Jadi ada sebuah pertentangan. Jadi kalau kita kembalikan sebagian besar masyarakat kita di Moratakus bahkan di 13 Kota Kampar itu menyatakan candi ini candi tauhid jadinya ya, Pak Herman. Ya, jatuhnya candi tauhid. Candi tauhid. Karena dia tidak milik Hindu, tidak pula punya agama Buddha gitu. Karena sebelum agama Buddha dan agama Hindu ada, sudah ada ini situs gitu. Iya, Nah, iya. jadi tidak dibangun oleh agama Buddha dan agama Hindu. Nah, cuma Belanda ya, kolonial Belanda waktu itu diistilahkan peneliti mengindiakan sehingga nama Indonesia Hindia Belanda. Hindia Belanda mengindiakan Nusantara. Iya, iya, iya. Dan mengindiakan Bali. Oh. Karena sebenarnya Pak Chandra, pembelajaran dharmik itu memang iya cikal bakal agama Buddha dan Hindu memang dari dharmik yang dibelajar di Nusantara, tepatnya di Muaratakus. Iya, iya, situs iya. Muaratakus. Tapi bukan sebagai pendiri agama Buddha atau Hindu. Nah, agama di India itu ada 3, Buddha, Hindu, Jaina. Nah, Jaina itu apa pula tuh Pak Herman? Ya hampir sama dengan agama Buddha, kita tidak mengalami prakteknya kan, tapi Iya, iya. Seperti di India itu ada 3 agama Iya, besar, iya, iya. Buddha, Hindu, Jaina. Jadi mereka yang belajar ke Nusantara. Nah, belajar ke Nusantara, setelah Nusantara mereka membangun kampus namanya Nalanda. Kampus Nalanda. Kampus Nalanda, tempat pembelajaran juga kalau istilahnya sekarang kampus di Bihar, India. Oh. Nah, yang dipelajari di Dharmapala Dibawa pula ke sana. dibawa pula ke sana. Oh, di Bihar India. Iya. Jadi jangan diputar balik ke sejarah orang India yang mewarnai Nusantara. Iya, iya, iya. Tapi Nusantara yang mewarnai dunia. Oh, makanya banyak orang mengatakan Ya. Moratakus itu adalah pusat peradaban dunia. Pusat peradaban dunia, betul sekali. Jadi kita rupanya di kampung kita di Iya, Riau ini iya, iya. ada peradaban tua Nusantara. Maka ada istilah 2 km dari situs Moratakus itu ada namanya Koto Tuo. Koto Tuo. Ya. Itu Koto Tuo itu desa sekarang tuh Pak. Desa, Desa ya. Koto Tuo. Koto Tuo, Kakonan Tuo. Itu rupanya bukan kota tua yang maksud, tapi adalah kalimat tua. Oh. Apa kalimat tua itu? Akhirnya orang menyimpulkan, berhipotesis ya. Benar, Iya, iya, betul, betul. Kata yang tua itu kan adalah 2 kalimat syahadat. Oh. Kalimat tua. Kalimat syahadat ini kan sudah ada sejak Nabi Sudah Adam iya, kan? udah lama. Sejak Nabi Adam ada Sudah kan? ada, gitu. Bahkan orang mengatakan Nabi Adam aja nikah dengan Hawa, mas kawinnya 2 kalimat 2 syahadat. kalimat syahadat. Iya. Nah, Oke, mas kawin utama itu kan itu sebenarnya. Pak. Iya, iya. Oke, Pak Herman. Apa kesan dan pesan Bapak selama memperhatikan sejarah? Jadi kesimpulan kita sudah kita petik tadi bahwa Moratakus itu adalah sebuah peradaban pra-Islam. Ya. Jadi Pak Herman sudah menjelaskan. Iya. Setelah Bapak mempelajari atau memperhatikan, kira-kira apa pesan dan kesan Bapak terhadap sejarah yang Bapak lihat di Moratakus itu? Setelah belajar belajar sambil memperhatikan Iya, dan iya. menikmati sejarah di kampung kita,
kita banyak belajar melihat sejarah orang, tapi Iya, kita iya. di belakang kita, dekat kita ada sejarah yang terlupakan gitu Iya, kan. iya. Setelah berkali-kali ke situs Muara Takus, berdiskusi dengan beberapa ahli dan peneliti, Iya. bahwa Termasuk penjaga candi juga mungkin ya. ya, karena ada di sana kan. Iya, iya. Kita kan ambil benang merahnya dari Iya, cerita betul. masing-masing itu, bahwa awal peradaban, salah satu awal peradaban itu ya di Muara Takus. Iya, iya, iya. Pusat pemerintahannya dulu di Bukit Ketangka itu. Iya, iya. Ketangka itu penamaan angka, makanya rata-rata di sana pakai angka 13 Koto Kampar. Oh. Jadi kata angka itu penamaan angka-angka penamaan jadinya. angka-angka. Oh, Sampai sekarang luar biasa juga ya. SD aja pakai angka kan. Iya, iya, luar Identik biasa. sekolah itu pakai angka. Jadi jangan salah kaprah terhadap sejarah Muara Takus. Peziarah dunia yang datang ke kita untuk belajar. Dari Tiongkok ada Fa Huan, ada Itsing. Fa Huan melihat orang berputar, Iya, iya. mengelilingi Maligai Stupa, Iya. seperti bertawaf di Mekah. Iya, betul. Pradaksina istilahnya. Itsing menulis catatan bahwa dia berada di suatu wilayah yang tongkatnya tidak ada bayangannya Ketika tengah hari tengah ya. hari. Oke, Pak Kemudian perjalanan sejarah Kerajaan Sriwijaya juga diawali dari situs Muara Takus. Ketika Dapun Tahyang membawa 2000 lebih sarjana ke Siguntang. Siguntang itu sekarang menjadi Palembang. Makanya Palembang itu kota tertua di Nusantara hari ini gitu. Hitungan sudah tua karena sudah dari sejarah Muara Takus membawa. Jadi Siguntang tuh setelah Muara Takus lah ya. Ya, Siguntang itu yang sekarang tercatat sebagai daerah namanya Palembang. Dengan Sriwijayanya. Jadi membawa dua orang datuk ya, yaitu dari keluarga anaknya gitu. Ditinggal di beberapa daerah sampai menuju ke Palembang. Jadi setiap daerah tuh ada Muara Jambi, bahkan katanya ada sampai ke Kuansing. Karena di Kuansing tuh dengarnya ada candi di sana, ada situs, cuma kita belum ke sana ya. Belum tereksplorasi oleh sejarah gitu. Mungkin bisa jadi kan setiap perjalanan dari Sriwijaya setiap singgah buat situs di sana gitu, seperti yang kayak di Yogyakarta itu situs kan, kemana pengembara itu kan mendirikan tempat-tempat berkontemplasi, istilahnya beribadah. Iya. Seperti kita Rasulullah setiap tempat kan mendirikan masjid gitu kan. Iya. Jadi ketika Dapun Tahyang ke sana sampai ke Siguntang itu, tercatatlah ada prasasti Bukit Kapur dan prasasti yang menjadi catatan bahwa ada situs sejarah di Nusantara. Jadi De Groot itu ketika membaca situs di Palembang. Oh, jadi mereka De Groot itu datang gitu-gitu aja. Langsung dicarinya dulu sumber-sumber informasi ya. Sumber-sumber informasi, dia membaca prasasti ya, batu bersurat kalau istilah kitanya. Dia datang, dia baca literatur dari catatan-catatan peziarah Tiongkok itu, dicarinya lah ke Nusantara. Salah satunya dia datang ke 13 Koto Kampar, ke Desa Tanjung tadi. Jadi kalau kita uraikan seluruh sejarah ini tidak cukup. Panjang ceritanya. Karena sekali. Berdasarkan dari informasi yang Pak Herman sampaikan itu, lembaran-lembaran kertas kita aja kalau dia bentangkan 13 km. 13 km sama pula dengan 13 Koto Kampar jadi. 13 Koto Kampar. Apakah sebuah kebetulan? Apakah tidak? Kita tidak tahu juga. Jadi lembaran 13 km apakah sama dengan 13 Koto Kampar itu kita tidak tahu. Tidak tahu. Apakah kebetulan atau sama? Sama, kita tidak tahu juga. Tapi kalau versi orang arsitektur, sesuatu yang dibuat itu ada maknanya. Ada maknanya. Makna terselubung jadinya. Terselubung.
Jadi bagi orang-orang yang menciptakan suatu bangunan, menciptakan suatu barang, Ya. mengapa barang tuh tersebut seperti itu tuh ada maknanya. Ada maknanya, ya. Kita karena kita bukan orang arsitektur, kita tidak mengerti gitu. Oke, oke. Kira-kira apa pesan Pak Herman kepada milenial istilahnya Ya, sekarang ya. ini, anak muda sekarang kan mudah aja melupakan sejarah. Ya. Kira-kira apa pesan Pak Herman? Pesan kami ya, Iya, iya. sebagai pemerhati sejarah, penikmat sejarah, jangan lupakan sejarah kita. Iya, iya. Bahwa kita ada hari ini tidak lepas dari namanya sejarah besar yang ada. Sejarah besar yang ada salah satunya ada di kampung kita. Iya, iya. Di 13 Kota Kampar, Kabupaten Kampar ya Indonesia, yang ternyata ada peradaban besar dunia di situ. Iya, iya, Ya, iya. Hari Tri Suci Waisak itu kan sudah adanya kan tahun 1953 Pak Chandra. Iya, iya, iya. Nah, dan itu mulai bahwa agama Buddha itu ya di candi. Iya, iya. Padahal tidak seperti itu gitu, seperti Iya. yang kita ceritakan tadi gitu. Iya, Pembelajaran di candi itu atau situs itu adalah pembelajaran tauhid. Nah, tapi tidak ada istilah Islam, Kristen, Buddha, Hindu tidak ada, tapi pembelajaran tauhid. Jadi di sana itu, di candi itu mengkhusus pencarian pembenaran lah istilahnya, Iya. mendekatkan diri kepada yang maha kuasa, ya, kan? itu istilahnya monoteisme itu. Monoteisme itu. Jadi kita tidak dinamisme, tidak apa namanya kan tidak beragama dulu, tapi kita sudah beragama. Cuma itu diklaim kolonial itu seperti itu. Di Indonesia itu dulu tidak ada agama katanya. Karena Islam itu kan setelah Masehi kan. Ya, Nah, setelah Masehi. Jadi mereka melihat situs-situs sebelum Masehi itu seperti aktivitas dharma tadi Iya, kan. iya. Jadi dikaitkanlah dengan kemiripan Hindu dan Buddha. Ya, Oh, jadi begitu ya, Pak. seperti itulah yang setelah kita beberapa kali belajar sejarah, bertanya ya, memang karena kita tidak pelaku sejarah, karena kita lahir jauh setelah sejarah itu ada gitu. Bahkan kita lahir di era milenial lagi kan. Milenial. Jadi kan makanya ada istilah sejarah itu adalah subjektivitas. Oke, Karena kita oke. kan tidak pernah tahu aslinya seperti apa, cuma dari rangkaian peneliti-peneliti itu kita bisa menyimpulkan benang merahnya gitu. Itu Pak Chandra. Oke Pak Herman, Iya. kira-kira ke depannya, Ya. karena Pak Herman dari segi pemahaman tentang sejarah candi dan hafal nama-nama orang itu sebuah luar biasa. Iya. Ada tak kira-kira nanti rencana ini mau dibukukan atau diaplikasikan? Itu yang rencana besar. Kelemahan kita hari ini di Nusantara, Iya, iya. kita tahu tapi kita tidak mencatat. Kita mati selesai. Oh, Nah, jadi wajib harus ada tulisan ya? Harus tulisan. Kadang kata orang kan pena itu lebih tajam dari sebuah pedang. Oh, Karena dari catatan, sama lah netizen sekarang. Gara-gara catatan Iya, iya. jarinya bisa komplit orang kan? bisa ribut orang. Bahkan guncang dunia. Ya, masuk guncang dan bisa masuk penjara. Iya, iya. Makanya pena itu, kalau dulu kan tulisan di pena, sekarang catatan di handphone. Iya, iya, iya. Nah, jadi kayaknya kita harus mulai menulis. Iya, iya, iya. Masa kita kalah dengan peneliti-peneliti dari Belanda? Belanda aja bisa buat 13 km kertas Ya, susunnya. dari manuskrip yang Iya, manuskripnya. dicatat mereka, dikumpulkan Sementara mereka. kita sudah lengkap, komputer ada, semuanya lebih mudah, internet ya, ada. internet ada. Iya. Lengkap semuanya sekarang, tapi kita tidak kurang mencatat. Dan ketika kita ada sebuah catatan besar, Iya, iya. besar itu kan subjektif juga ya, tergantung Iya, iya. orang yang menilainya. Iya, iya. Tapi setidaknya ketika kita punya catatan dibaca orang dan yang kita catat itu bisa katanya diingat orang sampai 20 tahun. Iya, betul, 20 betul, tahun. betul. Ada cerita dari beberapa guru, kesalahan dalam mengajarkan sesuatu kepada anak murid akan kembali pada kebenarannya sampai 20 tahun. Oh, begitu. Kemampuan daya ingat manusia itu dalam memahami catatan itu sampai 20 tahun. 20 tahun. Nah, jadi itu pernah disampaikan di salah satu webinar atau seminar oleh guru-guru nasional, karena memang hati-hati menyampaikan ilmu kepada anak murid.
karena salah menyampaikan kembalinya ke 20 tahun setelah itu gitu. Berarti lama juga. Lama ya. juga. Habis pula satu generasi ya. Habis pula satu generasi itu kan. Terima kasih Pak Herman. Ini wajib diketahui oleh para milenial dan wajib ditonton. Ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih Pak Herman. Ya, semoga sama-sama. sukses selalu. Amin. Salam sehat selalu. Ya. Terima kasih para pemirsa tonton ini untuk menambah ilmu kita dan juga jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Sampai jumpa.